Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semuanya. Salam kasih sayang dari Kisah. Kita sore ini kumpul bersama untuk merekatkan silaturahim dan juga tetap berkarya di masa-masa seperti ini. Kesempatan hari ini kita mau bicara tentang di balik lagu Taubatku yang mungkin teman-teman sudah saksikan, atau yang belum nanti bisa klik di channel Kisah lagu Taubatku. Hari ini kita sama-sama di sini ingin menyampaikan makna di balik lagu Taubatku. Satu bar kita bisa ngobrol dan berbagi pengalaman yang mungkin pengalamannya sama dengan teman-teman yang coba berusaha menjadi orang yang lebih baik, insya Allah. Baik, kita akan dengerin Taubatku. Gas loh. Ya. Pak. Hitam jalan yang ku tinggalkan, membekas terlintas jelas, gelap goresan warna hidupku. Jadi bait pertama, berlalu di belakangku, hitam jalan yang kutinggalkan. Ya, inilah sebuah refleksi ketika saya, teman-teman kalian, siapapun orang yang kemudian menemukan titik balik dirinya, ya ada satu titik balik di mana kita di akhirnya sadar juga bahwa apa yang pernah dulu kita lakukan itu ternyata banyak yang kurang bagus, banyak merugiin orang. Biasalah kita mungkin suka ngeceng-ngecengin, ya kalau sekarang bullying itu biasa. Atau kadang kita nongkrong sampai pagi begadang-begadang, tapi yang dikerjakan ya kurang manfaat, ya paling senang-senang aja lah. Ya, nah semua itulah berlalu ketika kita nemuin satu titik pencerahan. Oh iya, alhamdulillah nih kita masih dikasih masih kasih umur, masih kasih hidup, bisa nikmatin kehidupan ini. Kemudian banyak ketemu orang-orang yang lebih baik lagi, banyak ketemu orang-orang yang ya membuka mata batin kita, membuka kebaikan-kebaikan yang dulunya terpendam. Kemudian kita sadar, oh iya, udah berlalu yang dulu-dulu. Berlalu apa? Ya jalan yang dulu kita tinggalkan. Nah itu mungkin pasti semua orang ngalamin itu. Karena nggak ada orang yang tiba-tiba menjadi manusia baik kecuali para nabi, manusia-manusia pilihan Tuhan. Mereka punya tanggung jawab yang lebih besar. Nah saya terutama mengalami proses itu, sadar ya, itu udah berlalu, itulah yang kita tinggalkan. Tapi jalan itu pasti punya bekas, makanya di syair kedua, membekas, gelap goresan warna hidupku. Karena kita hidup kayak melukis di kanvas yang kosong, ya itu tergantung apa yang kita lukis, sama tergantung apa yang kita tinggalkan dulu. Nah, jadi tapi nggak semuanya jelek juga sih. Saya dulu mengalami proses juga lah, nongkrong di jalan Blok M, di ikut teman-teman KPJ, main teater di sana. Mungkin bagi sebagian orang kerjaannya cuma nongkrong aja di pinggir jalan, ya kan? Ya mungkin ada yang
berdekatan dengan obat-obat terlarang segala macam, tapi ternyata saya banyak nemuin hikmah juga di jalanan. Itu juga yang jadi proses kematangan kita melihat kehidupan ini. Dan saya banyak berutang juga dengan teman-teman seniman di sana. Kesempatan kali ini ya, saya sekalian terima kasih banyak, terutama Mas Willy dari Teater Blok M, Mas Sis, Lukis, Mas Mehong, yang salah almarhum ya, Mas Mehong, dan banyak lagi teman-teman di Bulungan yang ngobrol bareng tentang kehidupan. Nah, itu di bait pertama. Nah, itu sekilas dari saya, karena ini memang pengalaman pribadi kita tuangkan dalam sebuah lagu. Nah, mungkin teman-teman di sini pasti juga punya pengalaman yang kontennya sama, tapi punya detail-detail yang beda yang bisa di-sharing ke teman-teman kisah lover dimanapun. Tentang tamu kita nih. Ya, kalau pengalaman itu sih sebenarnya nggak jauh berbeda dengan yang lain. Mungkin juga hampir sama dengan teman-teman di rumah. Dulu sering kehidupan saya rutinitasnya lebih di malam hari, lupa dengan perintah-perintah Tuhan, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus ditinggalkan. Seiring waktu berjalan, banyak pelajaran yang saya terima, baik itu dari saudara, teman, ataupun kerabat yang lain. Ada satu di mana saya menemukan hal-hal yang nggak benar, itu saya menemukan kejenuhan. Saya udah bingung mau ngapain. Di situ narkoba, saya udah konsumsi, nggak usah saya sebut ya apa itu jenisnya. Saya coba cerita dengan teman-teman yang lain, nggak ada solusinya juga. Kemudian bertemulah dengan teman-teman bisa di sini yang kebetulan satu profesi di bidang musik. Seiring waktu banyak teguran, banyak juga ujian. Ya alhamdulillah udah mulai ingat dengan sang Cipta. Alhamdulillah ya. Ya Dian, kali kalau gimana? dari saya sendiri ya di sini mungkin gue cuma bisa kita anggap sharing lah ya di sini lagi bagaimana apa yang telah kita lewatin di sini ya, bukan berarti kita atau saya sendiri akan menggurui atau bagaimana menganggap ini kita sekarang udah benar gitu ya, ayo yang salah-salah ayo ikutin kita ya, nggak begitu juga, tapi mungkin kita cuma menginspirasikan lah mungkin dengan apa yang akan kita ceritakan, sharing, mungkin membuka wawasan ataupun keinginan teman-teman yang di sana, teman-teman di luar sana yang mungkin dalam tanda kutip masih bingung mencari jati diri ataupun bingung mau kemana jalannya ya. Mungkin ini adalah sebagai sharing ya. Jadi apa yang saya alami selama berapa tahun ke belakang itu ya saya mengalami banyak benturan-benturan dalam kegelapan lah ya, dalam ya proses menjalani hidup ini gitu. Dari hal-hal yang sifatnya ya pergaulan malam ya, karena saya kenal musik cukup lama ya, jadi dari SMP itu kelas 1 itu saya udah aktif di musik ya. Dan saya benar-benar jatuh cinta dengan musik. Cuma memang saya nggak bisa pungkiri di musik itu banyak teman-teman yang memang ada hal-hal yang kalau sekarang kayak ini mungkin kurang ini ya, kurang bagus, nggak baik, negatif ya, dalam hal-hal yang sifatnya mungkin ya pergaulan malam ya, di kafe, bar ataupun apa ya, saya nggak akan ceritakan banyak, tapi saya yakin teman-teman di sana
kalian semua tahu lah kegiatan apa yang kita lakukan. Jadi hal-hal itu saya lakukan ya kan, berulang terus sampai yang menimbulkan suatu kesumpekan dalam diri saya gitu. Kesumpekan yang membuat hari-hari saya itu semakin gak enak, gelisah, bingung mau kemana, kok kita seakan-akan apa yang kita jalan ini mau ngapain ya, udah jenuh sekali dengan kegiatan yang dilakukan saat itu. Sampai akhirnya saya mencoba mencari apa sih hal yang bisa menenangkan diri ini itu gimana gitu. Akhirnya saya ketemu dengan teman-teman yang mungkin bisa dianggap memberikan wawasan, memberikan pandangan tentang hidup. Terus ya, saya mengenal bagaimana Islam itu sendiri, ya, bagaimana ajaran-ajaran Rasulullah itu sendiri, bagaimana saya mencoba untuk mengenalinya. Sedikit demi sedikit saya coba pelajari, saya kenali sosok-sosok Rasulullah itu dari orang-orang yang menyampaikan kepada saya mencoba mencari, membuka buku, membuka semua informasi, saya terbuka. Di situ saya mulai ada seperti cahaya, seperti ya kesejukan yang akhirnya ya saya ikutin terus sampai akhirnya gila, ini ada hal yang sesuatu yang benar-benar menyegarkan sekali gitu ya. Akhirnya udah saya sampai sekarang sehingga ketemu dengan teman-teman kisah, saya semakin dalam gitu kan, sharing, berbagi tentang hal-hal yang sifatnya mengarah ke depan untuk menjadi lebih baik. Alhamdulillah saya merasa jauh lebih baik sekarang dibandingkan berapa tahun ke belakang gitu ya, yang hari-hari saya saat itu seperti nggak tahu udah mau ngapain lagi. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Oke, sekarang kita lanjut ke bar kedua ya. Ya, bar kedua ya. 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 Pak. Bahagia setiap kali cumbui jiwa dengan nista, terbuai yang semu, nikmatilah hidup yang hanya sekali. Bar kedua nih teman-teman, bahagia setiap kali kucumbui jiwa dengan nista. Memang setiap kita melakukan sesuatu yang mengakomodir imajinasi liar kita, itu kita pasti seneng banget. Contoh yang paling mudah lah, misalnya kita ngejar-ngejar layar tancap sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi itu seneng, nggak berasa. Zaman dulu dong. Iya, waktu itu gitu kan, layar tancap waktu kita masih kecil. Atau kita nongkrong wifi yang kalau sekarang ya kan, sampai tokonya yang mau tutup, kita nggak berasa. Mungkin kita surfing, kalau yang buat kerjaan masih bagus, tapi kadang-kadang surfingnya kita nggak tahu hal-hal yang kurang bagus, kurang bermanfaat. Itu nggak ada capeknya tuh. Bahagia kita. Makanya orang korupsi nggak ada yang selesai ya. Karena apa? Enak. Ketika dia korupsi, Nyaman. itu bahagia jiwanya. Ya kan? Semua teman-teman bisa lihat sekarang bagaimana banyak jabat-jabat yang korupsi itu ya asik-asik aja. Ya karena memang seperti itulah. Bahagia ketika setiap kali kita bercumbu dengan nista atau mengotori jiwa kita yang fitrah itu dengan nista. Kemudian bahagia
Setiap kali kita bercumbu jiwa dengan nista, terbuai. Nah ini, kita selalu terbuai. Buayan semu, yaitulah bisikan-bisikan hawa nafsu yang membawa kepada keburukan. Karena sebenarnya hawa nafsu itu baik. Ya, hawa itu kan keinginan, nafsu itu diri, keinginan diri. Tapi keinginan diri kebanyakan bisa dominan yang buruk. Kayak kita beribadah, kalau nggak ada keinginan diri kita beribadah, nggak bisa. Cuman saat keinginan diri ini dilepas gitu ya, tidak dikendalikan, akhirnya dia menjadi keinginan diri yang liar. Nah ini dibuai sama bisikan-bisikan yang apa? Nikmatin aja hidup. Oh hidup cuma di sini. Hidup nggak ada lagi, nanti setelah mati ya selesai. Makanya nikmatin aja. Nah itu selalu bisikan-bisikan itu akhirnya mencegah orang untuk kalau mau berbuat baik, mau berubah, nanti aja, nikmatin aja sekarang, seperti itu. Nah ini yang khususnya terjadi sama saya, makanya tertuang dalam lagu. Buayan semu itulah yang mencelakakan kita, menarik diri kita semakin terjerembab, terjerumus. Itulah yang kemudian diabadikan di dalam kitab suci yang terkenal dengan contohnya korun. Makanya sampai disebut harta karun. Kita nyari harta korun yang terpendam di bumi. Karena apa? Dia terbuai hawa nafsunya, terbuai bisikan buruk. Untuk apa? Ya udah, terus aja nikmatin hidupnya, terus aja zolim sama orang misalnya gitu. Kayak Fir'aun, akhirnya terjerumus di laut. Nah jangan sampai kita masih dapat umur, masih dapat diberikan nikmat semuanya ini, tapi tidak bisa melihat, wah jangan terbuai terus nih dengan perbuatan yang nggak baik. Kita mesti sadar yang menjadi lebih baik. Ya, buayan semua itu tuh yang berbahaya kalau kita nggak bisa mengidentifikasi, ngenalin nih, wah ini hati-hati nih, kita bakal keseret terus. Betul. Gitu. Nah oke, sekarang kita lanjut ke bagian refnya. Dengan lidah yang dibisukan dosa, aku berharap dengan hati yang dikalahkan nafsu. Nah, di ref inilah sebenarnya teman-teman titik balik buat saya pribadi ketika saya mulai mempelajari, kemudian ketemu satu doa yang diwariskan dari Nabi Muhammad SAW, doa taubat. Lumayan agak panjang, yang tadinya saya nggak biasa baca doa-doa panjang, tapi ada dua bait syair doa yang begitu menusuk saya, karena ya biar gimana saya pernah belajar teater, reading ya, baca penjiwaan segala macam. Begitu lihat syair itu, syairnya maknanya kira-kira seperti ini. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan lidah yang dibisukan oleh dosa. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan hati yang dilalaikan oleh hawa nafsu. Nah, dua bait syair itu seperti menampar saya. Ini luar biasa syair ini luar biasa munajat lantunan doa ini. Saya harus bikin lagu. Nah, jadi lagu tobatku itu core-nya, intinya ada di dua bait saya ini. Ketika semua tadi itu akumulasi kumpulan-kumpulan pengalaman hidup kita yang telah berlalu tadi, yang melalui proses-proses tidak baik, kita berjalan di jalan kegelapan, kemudian kita tinggalkan, kemudian kita sadar ingin berbuat baik, tapi kan kita tetap pada saat yang sama itu kita selalu ingin berkomunikasi dengan Sang Maha Kasih. Kemudian kita selalu bermunajat, baik munajat dengan cara Islam ataupun cara agama lain, pasti orang ada menyampaikan
harapan-harapannya kepada sesuatu yang dia anggap sebagai Tuhan Sang Pencipta alam. Nah di saat itu, syair itu begitu tepat. Saat kita pengen bertobat jadi orang yang lebih baik lagi, tapi kita tetap bermunajat. Syair itu menunjukkan, ya Allah, ya Tuhan, aku bermohon padamu semunajat dengan lidah, karena lidah yang dulunya ini sudah banyak melakukan perbuatan gak baik, jadi bahasanya seakan-akan lidah ini udah keluh. Keluh itu kan udah bisu, keluh itu udah mati rasa, udah kaku. Karena apa? Ya karena dulunya nih mungkin sering ngecengin orang, buliin orang, kita sering nggak boleh lihat orang aneh dikit langsung kita cengin, kan seperti itu. Belum lagi kita bohong, apalagi gibah gitu. Nah semua itu dilakukan oleh lidah ini. Tapi pada saat yang sama kita temukan bahwa Tuhan Sang Maha Pencipta ini sangat maha pengampun. Dosa sebesar apapun diampuni sama Allah. Rabbul Alamin ini mengampuni seluruh dosa. Jadi kita tetap bermunajat walaupun lidah kita ini sudah kaku oleh perbuatan buruk kita. Dan kemudian saat yang sama, saat kita munajat, walaupun kita nggak kenal Tuhan, tapi saat kita berharapan kepada sesuatu yang kita anggap besar, yang kita anggap mampu mewujudkan harapan kita, yaitulah Tuhan, kita berharap dengan hati juga. Saat yang sama kita bermohon diberikan kemudahan, dikabulkan permintaan-permintaan kita dengan hati yang dikalahkan oleh hawa nafsu tadi. Maksudnya apa? Yaitu hati berat kalau misalnya nih kita nolong orang pasti agak berat, daripada kita mendingan hura-hura. Kita dimintai pertolongan itu hati pasti berat daripada kita bantu orang. Atau hati itu berat kalau kita duduk bersama orang-orang baik, mendingan kita duduk bersama orang-orang yang ya hura-hura aja. Mau seharian 2 hari itu nggak ada beratnya tuh hati. Sama lah kayak kita belajar ngaji 1 jam tuh kayaknya udah berat banget. Tapi kalau kita entah main game lah, entah apa, itu nggak ada beratnya itu hati. Nah hati yang dulu seperti itu saat ini kita bawa untuk berharapan kepada Sang Maha Kasih. Kita masuk ke chorus ya. Kulumuri semua keindahanmu, tak mampu diri ini berpaling. Dosa-dosa yang membayangi hidupku, menemani langkah taubatku padamu. Astagfirullah, astagfirullah, kulumuri semua keindahanmu. Ya, tanpa sadar ataupun sadar kita banyak melumuri keindahan-keindahan Sang Pencipta pada diri kita. Mata, semua indera kita yang tidak ada satupun profesor manapun yang sanggup membuat mata. Gak ada kita waktu ibu kita bayi, kalau kita janin nih masih datang hanya ke dokter kandungan mengontrol perkembangan bayi. Ada nggak ibu kita datang ke dokter mata, dok saya minta anak saya matanya biru. Datang ke dokter ahli otak, profesor manapun, dok saya pengen anak saya IQ-nya segini, saya pengen anak saya hidungnya kayak gini. Gak ada. Di alam janin itu ada kekuatan yang maha besar yang membentuk dia, semua dengan proses terbaik. Jadilah kita seperti ini, kemudian kita lumuri keindahan Tuhan.
Itu baru di diri kita, belum di alam semesta. Apalagi misalnya, saya dulu sering naik gunung, makanya paling kesel anak-anak yang benar-benar cinta alam itu kalau ada pendaki yang buang sampah sembarangan. Gunung siapa yang bikin? Bukan Pemda Jawa Barat, bukan Pemprov Jawa Timur, bukan Amerika yang bikin, bukan Himalaya, Tibet, bukan mereka yang bikin. Gunung tuh ada sang pencipta yang maha besar. Dibuat dengan sedemikian bagusnya, keindahan Tuhan kayak gitu. Tiba-tiba orang naik gunung pengen melihat keindahan alam segala macam, tapi dia buang sampah di sana, ngotorin di sana, motong tebang sembarangan di sana. Bukan keindahan alam. Akhirnya melumuri keindahan Tuhan. Kan sebenarnya filosofi orang naik gunung tuh ingin menundukkan hawa nafsu dia, keakuan kesombongan dia. Ketika di puncak kita merasa kecil kita, kecil. Nah harus jaga keindahan Tuhan. Apalagi yang akhir-akhir ini ya kita seselin dugem di atas gunung, kalau nggak salah Semeru ya, kemarin ada di TV kan viral, mereka dugem di sana. Nah itu jangan deh, kalau benar-benar anak-anak pecinta alam sejati harus menjaga keindahan alam ini. Tak mampu diri ini berpaling. Kenapa kita nggak mampu? Ya karena saat itu kebanyakan mungkin prosesnya di usia-usia remaja itu yang diikutin keinginan dirinya yang bersifat imajinasi liar. Ya yang enak-enak aja lah, yang nggak pakai mikir panjang, yang asik-asik aja. Dapat masalah dikit, ya larinya mungkin ke game, larinya ke narkoba, larinya ke dugem, ngilangin sebentar. Begitu sadar pusing lagi. Tadi kata Dian ceritakan, seakan-akan enak, tapi begitu balik manusia kan pasti ada sadarnya tuh. Ya kan kekuatan efek zat kimia kan pasti ada. Ada kadar ya. Pasti ada waktunya. Ketika hilang waktunya dia sadar. Baru dia berasa dia. Iya. Posisi yang sama kembali. Nah itu kan kasihan. Nah disinilah kita perlu teman-teman. Di sini kita perlu referensi. Insya Allah semua teman-teman pasti nanti ditemukan lah dengan orang-orang yang lebih baik dari kita. Dan itu semua karena doa orang tua kita. Pasti semua orang tua mendoakan anaknya yang terbaik. Jadi jangan lupa juga kita mendoakan orang tua, berbuat baik kepada orang tua, karena doa-doa mereka lah yang menjaga kita dan mengembalikan kita kepada relnya. Karena fitrahnya manusia kan kebaikan. Karena kita diciptakan atau bersumber dari yang maha baik. Lumuri semua itu, kemudian kita nggak mampu, dosa-dosa, itulah dosa-dosa menjadi jejak. Kalau dalam bahasa agama disebut asariyah. Asariyah itu jejak yang memberatkan pundak kita. Nah, membayangi langkah taubat kita kepada yang Maha Pencipta. Selalu ketika kita pengen bertobat, pasti kebayang itu. Dan ternyata teman-teman ya, Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu menyebutkan dari salah satu 6 syarat tobat diterima Tuhan tuh, kita menyebutkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Gitu loh. Jadi bukan astagfirullahaladzim doang, bukan ya Allah ampuni dosa-dosaku semuanya gitu. Bukan itu, tapi sebutin yang kita ingat. Ya Allah, saya dulu pernah ngambil duit teman saya, ya Allah. Ya Allah, saya dulu pernah gibah dia, ya Allah. Ya Allah, saya dulu pernah begini, itu disebut. Kenapa mesti disebut? Bukannya Tuhan Maha tahu? Efek psikologis ke kitanya nih, kalau kita sebutin satu persatu, kira-kira kita tambah malu nggak? Sama diri kita nih. Daripada ya Allah ampuni dosa-dosaku semua, itu kan kayaknya ketutup tuh. Tapi kalau kita sebut satu-satu, efek psikologisnya ke kitanya, bukan Allah Maha tahu, nggak perlu disebut juga tahu. Iya. Tapi buat kita, biar apa? Kan ente udah nyebut, kan lo udah ngomong. Masa iya kita mau ngelakuin lagi gitu? Iya kan? Kan sama aja kayak janji siswa misalnya. Ya kan? Janji pramuka, kita sumpah kepada ini, kita udah sebut itu. Nah ini mengikat kita nih untuk apa? Ya ente jangan telat misalnya. Nah kira-kira disitulah di bait tadi, dosa yang membayangi hidup kita ya menjadi beban di pundak kita. Tapi itu semua nanti akan menjadi ringan. Nah itulah di balik syair
kulumuri semua keindahanmu, tak mampu diri ini berpaling dari dosa-dosa yang membayangi langkah daripada taubat. Dan akhirnya setelah kita terkulai lemah dengan beban berat dosa tadi dan kita menyadari itu tidak ada jalan lain kecuali apa? Kembali kepada Allah dengan kalimat astaghfirullahalazim, aku bermohon padamu ya Allah, ampuni. Aku mengakui ini kesalahanku wahai yang maha indah. Mohon ampunan. Astaghfirullahalazim. Oke, kita tutup dengan ref terakhir. Barangkali ada yang mau pesan-pesan atau ini kan bisa komen. Oh iya teman-teman, nanti kita tunggu ya sharingnya juga, Iya. mengomentari pengalaman kita ya. Mudah-mudahan ada yang tidak sampai mengalami jalan yang gelap seperti kita. Teman-teman bisa lurus itu gimana, itu bisa sharing juga. Nanti kan teman-teman yang lain bisa baca di komen channel Kisah, ataupun berbagi pengalaman, ataupun juga ingin menyumbangkan beberapa ide-ide buat Kisah, kita bersama-sama, karena selalu kita tulis kita bersama menebarkan kebaikan dan manfaat. Nah, itu. Oke, ini waktu juga menjelang maghrib. Nah, di menjelang maghrib salah satu waktu yang mustajab, yang istimewa untuk dikabulkan. Kita tutup dengan ref dari syair Tobatku, di mana kita bermohon pada Tuhan untuk semua keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan, agar Tuhan memberikan kekuatan buat kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Insyaallah. Berlalu di belakangku, jalan yang ku tinggalkan membekas, terlintas jelas gelap goresan warna hidupku. Setiap kali jumbui jiwa
berharap dengan hati yang dikalahkan nafsu. Terima kasih buat teman-teman kisah lover dimanapun, komen kalian, sharing kalian kami tunggu. Bersama kita terus menebar kebaikan dan manfaat. Salam dari kisah. Assalamualaikum.